Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of View. Baik, saya senang sekali bisa kembali hadir buat Anda podcaster di seluruh Indonesia. Terima kasih yang sudah support kita, yang sudah subscribe, like, and share, dan juga kepada rekan-rekan sponsor yang sudah bantu kita. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan muncul lagi sponsor-sponsor baru ya, yang lebih mantap ya, biar kita makin semangat juga nih. Jadi di kesempatan malam hari ini, podcaster bisa kita suguhkan dengan sesuatu hal yang menarik. Siapa sih yang kita undang malam hari ini? Sosok Bapak ini siapa ya? Bapak ini intinya adalah seseorang ASN ya, aparatur sipil negara, yang berkaitan dengan menghadapi orang-orang yang luar biasa. Ya, kita perkenalkan saja di malam hari ini Bapak Agung Maulana. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam. Wah, terima kasih sudah hadir di malam hari ini walaupun penuh drama kita Pak ya. Penuh drama sekali menghadirkan Pak Agung di malam hari ini. Bukan tapi drama-drama yang apalah, drama Korea ya. Jangan terlalu dramatis. Itu bahaya ya. Intinya ya karena faktor kedekatan yang udah gimana gitu, jadi kita nggak perlu surat menyurat gitu ya, Pak Agung datang, iya gitu ya. Ternyata karena ini menyangkut masalah kantor juga kan Pak Agung ya. Iya, kita harus melapor dulu sama pimpinan. Kalau bisa jadi ke pimpinannya juga lebih baik, karena di masyarakat saat ini sejak keberadaan Bapak Bastian Manalu ini ya, responnya positif loh Pak Agung. Responnya positif ya. Ada sesuatu yang hal yang baik lah yang seperti yang kita lihat sekarang ini. Di dalam juga teman-teman rasa nyaman katanya kayak gitu. Terus ada hal-hal yang lain lah. Intinya arahnya positif nih Pak Agung. Makanya kita juga pengen hal yang positif ini kita tularkan di podcast ini nih. Kita sampaikan ke masyarakat. Ini loh yang dikerjakan mereka. Ini loh gitu lah ya. Jadi seperti ini. Ini yang kita bahas di malam hari ini. Pak Agung ya. Agung Maulana. Betul. Jadi jabatannya kesehariannya di Rutan Dumai Pak Agung ya. Iya betul. Aktivitas beliau di Rutan Dumai. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Dumai ya. Dengan jabatan apa nih Pak Agung? Sekarang ini jabatan saya sebagai Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan. Betul. Seksi dong? Ya lebih kurang. Ini berkaitan dengan administrasi ya? Iya. Apalagi Pak Agung? Ya kalau di situ sekarang nih saya menjalani tugas ataupun amanat yang diberikan. Bagian yang saya jalani di situ mulai dari registrasi tahanan yang mulai masuk sampai dia pulang, kemudian kesehatan mereka, pembinaan mereka baik kepribadian maupun kemandirian, itulah sekarang yang saya jalani di situ. Intinya kita juga bakal mempersiapkan mereka untuk kembali masyarakat, bisa diterima baik lagi di masyarakat, berkarya, mudah-mudahan tidak melakukan sesuatu tidak pidana serupa gitu. Harapan kita seperti itu. Pengennya seperti itu ya. Oke, terus kita ngomongin lagi, sudah berapa lama nih Pak Agung menjadi insan pengayoman ini? Kalau menjadi insan pengayoman ini saya mulai 2007. April 2007 langsung penempatan ke Rutan Dumai. Langsung Rutan Dumai? Iya. Lulus langsung Rutan Dumai? Betul. Iya. Kemudian selama lebih kurang 16 tahun saya berada di Kota Dumai ini, dan di 2020 saya dipercaya ataupun saya dipromosikan sebagai Kasubsi pengelolaan dulu. Belum pelayanan tahanan. Sebelum saat ini ya? Iya. Pernah di Kasubsi pengelolaan. Ini ngelola apa nih Pak Agung? Kasubsi pengelolaan ini keuangan, kepegawaian, umum, TU. Berkaitan dengan gaji-gaji karyawan? ASN lainnya? ASN, pegawai lainnya ya? Untuk perawatan gedung, kendaraan dinas semuanya itu yang saya bawain. Nah selama 2 tahun sampai September 2022 saya pindah ke pelayanan tahanan. Tetap masih di Rutan Dumai. Masih di Rutan Dumai. Pindah ruangan. Ada harapan pergi ke rutan lain, lapas lain? Ya. Namanya tugas ya? Tugas ya siap saja. Siap saja, tapi kalau dapat di sini aja lah ya. Lagi pula warga binaan juga udah deket sama Pak Agung nih. Warga binaan juga udah deket sama Pak Agung. Terus juga media-media di Dumai juga udah deket juga sama Pak Agung. Sayang kalau orang potensi seperti ini
dipindahin tempat lain gitu ya. Siap perintah biar tetap kondusif aja lah di rumah ini Pak Agung ya. Enggak ada, saya pun tetap kondusif kok. Ya, intinya Pak Agung siap lah ya, karena ini menyangkut dengan tugas, dengan pekerjaan beliau sebagai aparatur sipil negara dimanapun sebenarnya siap ditempatkan. Iya, betul. Mak, kalau saya boleh meminta di sini aja lah Pak. biar gak susah berurutan siapa yang dihubungin ya. Ada sih Galo ya. Ada kok, masih banyak. Masih banyak ya. Galo tiap minggu jumpa saya tuh Pak Agung. Ini berduaan kemana-mana kalau udah. Iya. Terus ini suka dukanya sih Pak Agung. Mau cerita suka duka nih. Kalau kayak suka mau duka, apa gitu, tapi boleh lah cerita pengalaman suka dukanya gitu ya. Kalau suka sih yang jelasnya saya masuk ke Dumai seorang diri, nggak ada keluarga. Tahun 2007 tuh ya. Saya mulai masuk dari Pekanbaru sampai penempatan ke Dumai. Nah itulah sukanya setelah menjalani lebih kurang 16 tahun saya memiliki banyak keluarga. Ya. Baik yang di luar ataupun warga binaan tadi yang menjalani hukuman di dalam, bukan hanya sebatas di dalam, baik itu persaudaraan ataupun silaturahmi tetap berjalan di luar. Dari dalam udah keluar juga masih baik kan Pak Agung. Iya. Istri orang dapat di sini? Iya, alhamdulillah. Ngomongin keluarga kan, udah pada Pak istri orang sini juga pantas ngomongin keluarga. Iya. Dulu SMA di Pekanbaru Pak Agung. Saya kalau SMA di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Iya. Pekanbaru ngapain dulu? Manggale. Tamat SMA. Coba merantau ke Pekanbaru. Merantau ya. Dengan kakak. Iya. Memang itu harus merantau. Pemuda Minang tuh nggak boleh di kampung aja ya. Udah sukses baru pulang gitu maksudnya ya. Terus ini Pak Agung, ini berkaitan dengan overkapasitas yang saat ini kita sering lah kita dengar masih lah ya. Bahwasanya kapasitas saat ini 190%. Ya ini pada data yang saya ambil pada September 2022 lalu. Iya. 2022 lalu. Yang jenis kejahatannya itu yang dominan itu ya masih yang lama juga. Iya, tetap ya. Jadi saat ini di Rutan Dumai sendiri Pak Agung. Overkapasitasnya mencapai berapa persen ini? Kalau sekarang penghuni di Rutan Dumai itu sebanyak 962 orang. Idealnya? Dengan kapasitas kita 256. Jadi ya kurang 270%. Itu Overnya ya. Iya. Jadi gimana nih Pak Agung? Menyikapi hal ini tentunya kita merasa lah bahwasanya pertama kalau sudah ngomongin overkapasitas kita melibat banyak orang nih. Banyak orang yang harus dijaga juga. Sementara kekuatan kita juga menjaga berapa orang juga ya. Mungkin ada nggak yang dilakukan upaya-upaya jangka pendek mungkin dari Rutan Dumai Pak Agung? Iya, kalau upaya tetap ada. Kayak sekarang ini mutasi ataupun perpindahan ya ke UPT lain. UPT lainnya mungkin masih longgar ya, lebih besar juga di sana. Kemudian ada integrasi pembebasan bersyarat, jadi mereka 2/3 dari hukumannya mereka bisa keluar. Yang pastinya ada syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi. Iya. Itulah salah satunya yang kita. Iya, dengan 962 orang, sementara petugas kami ataupun kawan-kawan kami yang di saat bertugas satu regu itu di satu piket itu berjumlah 10 orang. Ya, bayangin nih, berapa Pak? 10 orang. 1 banding berapa nih Pak Agung ya? Ya, lumayan lah ya, 1 banding 100 ya. Ya, seperti gitu ya. Jadi itulah yang dihadapin oleh hampir seluruhan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, bukan hanya Rutan Dumai sebenarnya. Nomor 1 malah bagian Siapi Api nih Pak Agung ya. Betul. Jadi 1 banding 100 orang. Tapi kalau tidak dengan hubungan baik kepada warga-warga di dalam, ini bisa menjadi gejolak sebenarnya. Tapi itulah yang diterapkan mungkin rekan-rekan di kemasyarakatan, bahwasannya mereka memang menjalin hubungan baik nih. Dan mengarahkan ke hal yang positif di dalam itu, bahwasannya menyadarkan diri mereka, apa yang mereka lakukan harus mereka pertanggungjawabkan, mereka jalanin hukumannya gitu ya. Dan itu juga diterapkan di Rutan Dumai ya Pak Agung ya. Betul sekali, kita selalu persuasif ke mereka. Karena doa kami itu, kekuatan kami itu ya doa. Iya. Nggak ada hebatnya kami. Tapi dengan persuasif selalu merangkul mereka. Mereka yang mungkin ada masalah baik itu di dalam ataupun dengan keluarga, kita coba mendekati, ya sharing cerita, ya itulah langkah-langkah. Manusiakan manusia itu kita terapkan benar di situ ya. Pasti. Karena kalau mereka tidak kita rangkul, ya kemana lagi mereka bisa ya mungkin sharing ataupun curhat. Kita lah sebagai penampungnya. Iya. Intinya dengan hanya berbekal pentungan ya, kita tidak pakai senjata api, tidak apa. Secara logika memang 1 banding 100 yang dijaga banyak loh, tapi aman-aman aja ya. Alhamdulillah sampai detik ini tidak ada gejolak apapun, dan tentunya kita juga mengharapkan warga binaan di dalam juga
bisa lebih nyaman lah. Nyaman dalam artian bukan menikmati di situ, enggak. Dalam artian menikmati proses menjalani hukum pidana ini, menyesali perbuatannya dan di dalam juga mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Terus kita ngomongin tadi seputar mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat. Program apa saja nih yang sudah dilaksanakan Rutan Dumai terkait program kemandirian dan dari Bagong? Iya, ya program seperti kepribadian ya, ya yang pastinya ibadah ya, senam pagi, pengajian, untuk mereka pengajian itu yang selalu berjalan setiap harinya dalam non Muslim kebaktian. Iya betul, gereja dan yang Muslimnya ada sholat jamaah di situ, ada juga tausiah nanti. Belajar ngaji yang belum belajar. Iya betul. Kemudian kalau untuk kemandirian kita ada, ya mungkin bisa kita bilang kebun lah. Jadi ada kelebihan lahan di belakang itu, kita coba berkebun, ternak ikan, lele. Yang hobinya beternak diarahkan ke sana, yang hobinya bertani di sana, betul, ya. Hobinya melihara ayam di sana, ya. Macam-macam ada ayam, ikan, ya. Ada, ada gurami. Kemudian kalau untuk tanamannya kayak ada sayur kangkung juga ada. Bahkan pace kita hidroponik. Ya kemarin saya lihat baru panen loh. Ya. Alhamdulillah. Berapa ton, Pak? Lebih kurang 15 ton. Luar biasa. Enggak sampai ya? Enggak. Bong. Karena dibilang ton gitu makanya saya bilang 15 ton. Ya, intinya sudah mencukupi lah. Intinya sebenarnya bukan sebenarnya nilai berapa banyaknya, tapi adalah program tadi. Program itu terlaksana dan hasilnya juga bisa dilihat kualitasnya baik ya. Jadi mereka secara tidak langsung kan sudah belajar nih. Dari menanam hingga masa panen hasilnya baik. Dihadiri sama karutan langsung sama pejabat struktural ya. Intinya support lah kepada warga binaan yang sudah melaksanakan program tadi. Jadi dimanfaatkan oleh program itu sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat nanti kalau udah di luar ya. Betul. Jangan nanti udah di luar, di dalam sahur, di luar lupa lagi Pak Agung. Nah, lupa lagi kan. Kadang-kadang banyak kayak gitu Pak Agung. Ya itu dia, dan kami pun terima kasih juga sama pemerintah Kota Dumai, ke Dinas Pertanian, Dinas Perikanan ya. Ya, kita melakukan PKS dengan mereka dan support dari mereka sangat membantu kami, seperti bibit yang diberikan, kemudian kayak pakcoy yang kami bikin sekarang itu memang kami dapatkan ilmunya dari mereka ya. Jadi itu yang kami terapkan ke warga binaan kami. Mereka belajar ya, paling tidak di saat mereka balik ke masyarakat dia bisa lah mencoba usaha tersebut. Baik, itu di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, terus di depannya juga ada perbengkelan yang saya lihat Pak Agung. Iya. Perbengkelan jalan ya? Sekarang agak kurang ya, karena yang mahirnya sudah tinggal datangkan instruktur. Berarti harus mendatangkan instruktur lagi kalau memang rencana sih seperti itu. Dari BLK kayaknya ada lah support. Seperti kemarin kan BLK udah sama. Dulu pernah juga kita sama Pertamina. Pertamina ada beberapa orang perwakilan warga binaan. Kita coba kemarin itu buat sendal hotel. Dan BLK pun ikut serta di situ. Selain mengajarkan juga, mungkin membantu memasarkan juga ya. Dan sertifikasi itu penting ya. Paling tidak mereka bebas, mereka ada pegangan. Ada pegangan sertifikasi tadi penting loh ya. Jadi apalagi di zaman seperti ini segala sesuatunya sertifikasi, apapun pekerjaan sertifikasi apa. Jadi kalau kita sudah punya sertifikasi, mudah-mudahan bisa dapat tanggung jawabkan juga. Jangan sertifikasi ada ternyata diuji betul nggak bisa ya. Tanggung jawabkan ya. Bisa. Oke Pak Agung, kemarin nih tanggal berapa? 19 Agustus Pak Agung ya. 2023 adalah momen ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Benar ya? Iya. Kayaknya rame nih di Rutan Dumai nih. Di media juga rame lah ya. Saya juga memantau di grup Rutan Dumai bersama pers gitu ya. Jadi siapa itu admin? Dulunya sih Pak Agung gitu ya. Sekarang Gus Wandi gitu ya. Siapa sih Pak Gus Wandi Pak Agung? Pokoknya dia orang pegawai Rutan Dumai juga. Rutan Dumai ya. Didelegasikan dulu. Ya, karena kesibukan pelayanan luar biasa loh. Betul. Ya, jadi bukan berarti Pak Agung mengabaikan, tidak. Teman-teman media mungkin bertanya nih siapa nih. Intinya itu tetap banyak orang Rutan Dumai, tetap ASN Rutan Dumai juga. Hanya saja Pak Agung sekarang fokus ke bidang yang dikerjakan saat ini sebagai Kasubsi pelayanan tahanan. Karena diurus tuh banyak, 990 orang ya. 962 ya. 992 ya. Masalah kesehatan mereka, masalah kebebasan mereka ya. Macam-macam lah. Dan kesehatan mereka juga kita sangat dibantu dari Dinas Kesehatan. Ada klinik kemarin Pak Agung? Iya, betul. Resmi klinik itu dari resmi. Alhamdulillah. Klinik apa nama Pak Agung? Klinik Pratama. Klinik Pratama. Terobosan juga nih semenjak zamannya Pak Bastian Manalo ya. Iya, Pak Bastian kan kemarin kan? Mas Pak Agung lupa, saya tahu loh. Pak Bastian tuh Pak Agung ya. Kok saya lebih tahu ya?
Udah jadi curiga saya nih. Jadi rangkaian kemarin ulang tahun Kemenkumham Pak Gung. Kayak rame kan. Apa aja kegiatan dalam Pak Gung? Banyak rangkaian yang kita jalani. Itu kan memang edaran dari pusat ya. Salah satunya Baksos. Bakti sosial. Iya. Khususnya ke pengetasan stunting. Stunting, kurang gizi. Iya, betul. Dan itu kami turun sama-sama puskesmas juga. Ya, sama-sama puskesmas. Ya. Kemudian ziarah, pahlawan, acara, ada sepeda-sepedaan kayak kemarin. Jalan sehat. Jalan sehat bukan sepedaan ya. Jalan sehat itu keluarga besar Rutan Dumai. Yang Rutan Dumai aja. Yang melibatkan warga binaan. Ada, kita juga pertandingan. Ya, pekan olahraga kita melibatkan mereka baik warga binaan dengan warga binaan, petugas dengan petugas, bahkan petugas dengan warga binaan. Jadi di suatu turnamen itu kita gabung di situ. Jadi nggak ada perbedaan di situ, kita sama-sama. Sama ya? Iya, sama-sama meriah. Pegawai lawan WPP. Ya. Pas ketemu final tiba-tiba memang ketemu ya. Sportif ya. Di situ, nggak boleh menonton pegawai dia nggak takut berani nyepak gitu. Kalau sudah di lapangan semuanya. Semua sportivitas ya. Iya. Sukses Pak Gung ya. Kegiatan kemarin ya. Terima kasih. Terus kemarin ada door prize-nya juga loh. Rame ya? Ada ya? Seru lah ya. Sepeda Pak Gung? Iya. Pak Jokowi juga deh. Ada sepeda ya. Dan terima kasih juga ke BSI. Itu yang bantu ya, sponsor ya. BSI juga ada membantu. Oke. Rutan Dumai ngucapin terima kasih buat BSI. Kita juga pengen juga nih disenggol dong gitu ya. Ya Pak Gung ya. Ya kali aja BSI dengar kan. Silakan support kita lah. Kita terima aja. Apa aja terima ya. Sendal hotel juga gak apa-apa. Oke. Ini sedikit yang permasalahan yang warga binaan nih Pak Gung ya. Kita ngobrolin tadi adalah kasus terbesar di rutan lapas Indonesia ya. Bisa di angka 50% adalah narkoba kasusnya nih ya. Iya. Dan ini kalau saya boleh ngomong muasalnya ini sejak diberlakukannya PP 99 tahun 2012 yang kala itu diprakarsai oleh Denny Indrayana. Kemenkumham ya. Iya. Saya melihat dari PP itu sebenarnya bagus lah Pak Gung ya. PP tersebut bagus, namun saja mungkin di lapangan nih ada beberapa oknum yang memanfaatkan celah yang untuk mencari keuntungan pribadi nih. Yang akhirnya yang terjadi saat ini penyalahan pasal ya. Pasal sehingga banyak yang terjadi, ada yang pemakai kena pasal pengedar ya, seperti itulah ya. Intinya ada celah di PP tadi yang mengakibatkan memberi sumbangsi kepada overkapasitas ini. Dan saat ini tahun 2021 kemarin udah dicabut nih, direvisi. 2022. 2022 ini resminya Pak Gung ya. Iya. Sudah dicabut dan dikembalikan ke aturan di Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Jadi dikembalikan dan itu dicabut ya. Sebelumnya kan yang mendapat pidana 3 kejahatan luar biasa, narkotika, terorisme dan juga koruptor ya. Dia yang udah yang dapat vonis hukuman 5 tahun ke atas berarti mereka seperti jalan kaki lah ya, jalan kaki. Dan antara untuk mendapatkan remisinya harus diperketat dengan aturan, harus menjadi justice collaborator ya. Betul. Seperti itu. Namun justice collaborator pun banyak yang bermasalah. Ya akhirnya mereka yang masuk ke dalam rutan lapas rame, keran keluarnya kecil gitu ya. Keluar kecil akhirnya itulah memberi sumbangsi kepada overkapasitas ini. Salah satunya. Ya, banyak itu. Dan sekarang sudah kembali ke aturan yang sebelumnya ya Pak Gung ya. Iya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua di dalam jadi semangat juga bahwasanya tetaplah ya melakukan yang terbaik di dalam itu, menyadari segala kesalahan. Terus momen waktu yang ada di dalam jangan disia-siakan juga nih. Ada kesempatan yang positif diikutin ya. Betul. Kemarin ada Ebit Law nonton ya. Ebit Law kemarin gimana ceritanya sih Pak Gung? Ebit Law bisa dihadirkan di Rutan Dumai itu? Waduh. Aja ceritanya ya. Dikontrol aja. Iya kami mencoba karena sebelumnya dulu kan pernah kami mencoba untuk menghadirkan Ustadz dari Sulaiman. Alhamdulillah beliau datang kemarin ya. Kemudian kemarin coba juga gitu. Jadi kami mencoba mencari kemana nih kami bisa kan itu. Jadi paginya kita coba cari informasi kemana kami bisa ketemu dengan Ustadz ini. Dan alhamdulillah sore kami dapat jawaban. Bisa ya. Beliau sempat bisa hadir ke Rutan Dumai. Jadi sore itu
dapat informasi kalau bisa. Nah, pelaksanaan besok pagi. Jadi memang main cepat aja. Kayak kita lah ya. Iya. Beda lah Pak Agung ya kan. Jadi jangan apa gitu kan. Kalau kami sama Pak Agung lain ya. Itu gua personal dulu, WA aja. Kalau udah enggak bisa WA nggak mau ya surat resmi ya, walaupun lewat email ya. Intinya kita nggak bahas lah sesuatu hal ini penting juga buat masyarakat ya, informasi kepada masyarakat apa sih lebih kurang tentang Rutan Dumai ya, walaupun yang kita bahas ini sebenarnya lebih ke personal Pak Agung, tapi kan ada juga nih manfaatnya buat masyarakat yang diketahui betul. Jadi di dalam itu tidak serta merta mereka hanya bengong, bahwasanya di dalam juga mereka dibina untuk dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat menjadi orang-orang yang lebih baik lah. Betul. Soal mereka kembali mengulangi lagi apa tidak itu kembali ke personalnya. Intinya Rutan Dumai sudah berbuat nih. Sudah memberikan pembinaan, sudah menjalankan program sesuai dengan aturannya. Toh mereka akhirnya berbuat lagi, itu berarti personalnya aja yang nggak benar lagi Pak Agung ya. Iya, betul. Oke, terima kasih buat waktunya Pak Agung. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di sini. Udah nih. Ya? Udah nih. Mau panjang lagi? Aduh, masa cepat betul. Minta lama. Tadi udah berdebar katanya. Sebenarnya kita kayak gini aja sih Pak Agung ya, kita nggak usah terlalu apa, intinya ya santai aja begini. Waktunya juga singkat, yang pasti kita memberi bayangan sekelumit lah tentang Rutan Dumai kepada masyarakat, apa yang terjadi yang sebenarnya seperti ini nih ya. Mudah-mudahan memberi informasi, memberi manfaat dan juga inspirasi juga nih. Betul. Apalagi buat Pak Agung secara personal sudah berapa puluh tahun tadi Pak Agung? Lebih kurang 16 tahun berdedikasi dengan pekerjaannya, tetap fokus, tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang pastinya makin berhasil ditempatkan di posisi juga yang baik saat ini. Kasupsi, mudah-mudahan juga kita mendoakan sama-sama dapat jabatan yang lebih mentereng lagi. Mudah-mudahan amin. Ya, kita inginkan seperti itu. Mudah-mudahan kawan-kawan juga di sana sehat walafiat ya. Sama nyaman sekarang apalagi dengan Pak yang baru, Pak Bastian Manalu. Salam Pak ya, salam kenal dari saya ya. Terima kasih banyak Pak Agung. Mungkin closing statement lah dari Pak Agung, silakan. Baik, mungkin ke saudara-saudara kami warga binaan yang menjalani proses sekarang di dalam, jalani, ambil hikmah dari apa yang dijalani, jangan disesali di saat kembali ke masyarakat atau kembali ke keluarga, bukalah lembaran baru, hiduplah dengan yang baru, dan jangan pernah mengulangi hal yang sama. Itu aja. Kemudian untuk POV Pak POV sukses. Harapan kami POV tetap berjalan terus dan terus bisa berkolaborasi. Iya. Kolaborasi untuk hal-hal yang positif pastinya. Betul. Sukses buat POV. Dan terima kasih untuk Kang Baim yang sudah menyuruh saya ke sini. Bukan menyuruh Pak Agung, sampai curus sih. Iya, tapi halus bahasanya. Iya. Terima kasih banyak Pak Agung dan Rutan Dumai. Ini Pak Agung ada souvenir dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dibagi warga binaan nggak cukup. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Terima kasih banyak untuk minum kopi Pak Agung. Untuk minum kopi ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Agung. Ini aman nggak bisa terima nih? Aman dong. Cuma apalah itu ya. Terima kasih podcaster ya yang sudah memantau kita, yang sudah dukung kita. Di malam hari ini kita bersama Pak Agung ya sebagai Kasupsi Pelayanan Tahanan. Terima kasih buat waktunya dan kita pamit ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.